Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azizul kiram, ashabu qonatu Majelis Ulama Indonesia, sanuqadimulakum nasroh, al-khobaru waki, bima notifikasi halian. Ma'akum, sofa mafuzasina, notifikasi fil akhbari minha. Kami awali berita pada hari ini. Ormas-ormas Islam di Kota Bekasi menyayangkan dan mengancam keras atas penyerangan terhadap umat Islam yang melakukan aksi dukung kemerdekaan Palestina di Bitung, Sulawesi Utara pada Sabtu 25 November 2023. Aksi Bitung itu menelan satu korban jiwa dari kelompok yang mendukung kemerdekaan Palestina. Para pemimpin ormas Islam itu mendatangi kantor MUI Kota Bekasi pada Selasa 28 November 2023 untuk menyampaikan kemarahan atas penyerangan umat Islam yang mengakibatkan tewas 1 orang dan 3 luka-luka. Diduga kuat penyerangan itu dilakukan oleh Laskar Manguni Makassau. Ormas Islam di Kota Bekasi marah besar, apalagi penyerang membawa bendera Zionis Yahudi. Ormas Islam yang mendatangi MUI Kota Bekasi diterima Wakil Ketua MUI Kiai Haji Sukandar Ghazali dan didampingi sekretarisnya Hasul Khalid Pasaribu. Berikut ini wawancara selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi kedatangan teman-teman dari Ormas Sekota Bekasi, antara lain dari Dewan Dakwah, dari Persis, juga ada dari ISMI, dan ada lagi dari termasuk ada di dalamnya ada Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, bahwa terkait dengan kasus Bitung yang menelan kematian seorang muslim yang tentunya sangat bertentangan, bertolak belakang dalam suasana keindonesiaan. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia Pusat mohon mendorong supaya segala sesuatu yang terkait dengan persoalan kasus demi kasus itu diselesaikan secara hukum. Apalagi mengibarkan bendera Israel dan terang-terang Indonesia menolak tentang persoalan bendera Israel itu. Bukan sebatas benderanya, tapi tidak mustahil tentang ideologi yang muncul terhadap kawan-kawan yang menganggap dirinya sebagai orang radikal. Nah, oleh karena itu, kami pertemuan hari ini menghasilkan beberapa poin, antara lain rekomendasi untuk pusat maupun Jawa Barat untuk segera menyelesaikan kasus-kasus karena hukumnya. Dan yang kedua adalah merekomendasi supaya bentuk yang cabangnya dari Manado, Makumuni itu segera dibubarkan, tentunya lewat pemerintah, lewat Kesbangpol. Demikian dari Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat dan waspada dalam segala sesuatu kehidupan kita dalam upaya himayatuddin, himayatul ummah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi didukung oleh seluruh ormas Islam se-Kota Bekasi atas dasar kejadian di Bitung terjadi tanggal 25 November 2023, khususnya umat Islam di Kota Bekasi merasa prihatin, dan tentunya keprihatinan ini kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita untuk tidak terjebak oleh persoalan-persoalan yang lain. Tetap warga Bekasi khususnya umat Islam tenang, tentram, dan tetap kita semua itu kita serahkan kepada aparat yang berwenang dan mengkaitkan kehidupan Islam supaya suasana umat Islam tetap aman, damai, dan tentram. Dan satu hal lagi, hal-hal yang berkaitan pada mereka yang telah menodai tentang kerukunan umat beragama supaya segera tuntas diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Berita selanjutnya. Pemirsa, sehubungan dengan telah terjadinya serangan yang dilakukan oleh kelompok yang mengaku sebagai Laskar Manguni Makassau
terhadap peserta aksi damai umat Islam untuk solidaritas Palestina pada Sabtu 25 November 2023 di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kami menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, mendukung penuh kebijakan pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri terkait dukungan atas kemerdekaan rakyat Palestina sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945. Yang kedua, mendukung penuh aksi damai umat Islam Bitung untuk solidaritas Palestina yang dilaksanakan pada 25 November 2023 di Kota Bitung, Sulawesi Utara yang dijamin oleh undang-undang. Yang ketiga, mengecam dan mengutuk serangan biadab pasukan Laskar Kristus Brigade Mangun Makasiau terhadap umat Islam Bitung yang sedang melakukan aksi damai solidaritas Palestina. Yang keempat, menuntut tindakan tegas aparat penegak hukum untuk mengadili para pelaku pembunuhan dan kekerasan, serta pengerusakan atribut Palestina dan mobil ambulans pada kegiatan aksi tersebut. Yang kelima, menuntut agar aparat penegak hukum segera bersikap tegas dengan menangkap pelaku pengibaran bendera Zionis Israel karena merupakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi serta melanggar Permenlu nomor 3 tahun 2019. Yang keenam, mendesak pemerintah untuk membubarkan Laskar Kristus Manguni Makasiau karena telah melakukan aksi teror kepada masyarakat pada aksi damai solidaritas Palestina di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Yang ketujuh, mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam untuk menguatkan persatuan dan kesatuan dalam menghadapi kelompok-kelompok teroris dan intoleran yang berpotensi dapat merusak kerukunan antar umat beragama dan merusak keutuhan NKRI. Berita selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi mengadakan rapat bersama pengurus komisi-komisi MUI Kota Bekasi. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Mudah-mudahan dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar Al-Quran. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Dan bagaimana Pak Ustadz kisah suka dan dukanya baginda Nabi itu saat berdakwah? Tapi bagaimana berduka seorang muslim yang baik itu berbeda dengan berdukanya orang-orang yang tidak beriman gitu. Kembali lagi bersama saya Sofa Mahfuzosina. Berita selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi mengadakan rapat bersama pengurus komisi-komisi MUI Kota Bekasi dalam rangka penjabaran kegiatan komisi-komisi MUI Kota Bekasi di akhir tahun. Bertepatan di ruang rapat kantor MUI Kota Bekasi pukul 9.30 pada hari Selasa 28 November 2023. Komisi yang tergabung dalam kegiatan ini adalah Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-undangan, Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Ukhuwah Islamiyah, Pembinaan Mualaf, Pengkajian dan Litbang, Hubungan antar umat beragama, dan Lembaga Dakwah Khusus. Rapat ini dibuka oleh Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi, Buya Hasul Khalid Pasaribu. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Umum MUI Kota Bekasi, Kiai Haji Sukandar Ghazali berharap agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk umat dan seluruh pengurus komisi-komisi agar mempersiapkan seluruh kegiatan dengan sematang-matangnya.
mulai dari tanggal, tempat, dan peserta. Mengakhiri berita pada hari ini, pemirsa, pasangan suami istri Subhan Parno Aji dan Dia Pipit Aryani sah ditetapkan untuk memimpin PDPM PDNA Banyumas periode 2023 hingga 2026 dalam musda di SD Muhammadiyah Rawalo pada Ahad 26 November 2023. Keputusan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan dari pasangan Aji dan Pipit dalam mengabdikan diri untuk memajukan pemuda Muhammadiyah dan Nasyaatul Aisyah Kabupaten Banyumas. Terpilihnya pasangan suami istri tersebut dianggap sebagai sesuatu prestasi karena sebagai salah satu bagian dari proses pengkaderan dalam rumah tangga. Ketua PDPM Banyumas periode 2013 hingga 2017, Haji Iman Arif Setiadi turut memberikan tanggapan mengenai keberhasilan mereka untuk memimpin PDPM PDNA Banyumas periode 2023 hingga 2026. Sementara itu, Ketua PDPM Banyumas periode 2017 hingga 2020, Haji Nur Fauzi yang turut hadir dalam musda tersebut mengatakan kepemimpinan pasangan suami istri itu akan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan SDM yang ada pada organisasi PDPM dan PDNA Banyumas. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Sofa Mahfuzusina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.